fungsi produksi Cobb-Douglas. Nah, fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua variabel atau lebih, di mana variabel yang satu disebut dengan variabel dependen atau yang dijelaskan dengan Y, sedangkan variabel yang lain disebut variabel independen atau yang dijelaskan dengan X. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk fungsi Cobb-Douglas. Nah, bentuk fungsi Cobb-Douglas pertama ada bentuk umum. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Q sama dengan Om L pangkat alfa M pangkat beta. Selanjutnya, bentuk transformasinya menjadi ln Qn sama dengan konstanta L ln ln ditambah M ln Mn. Bentuk aslinya Qn sama dengan E pangkat konstanta ln pangkat L Mn pangkat M. Keterangannya, Q adalah output, L adalah input jam kerja efektif dari tenaga kerja, M adalah input jam kerja mesin efektif, Ohm adalah koefisien intercept, alpha adalah elastisitas output dari input L, sedangkan beta adalah elastisitas output dari input L. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dava. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan penggunaan fungsi Cobb-Douglas. Yang pertama apa? Yang pertama lebih mudah dibandingkan dengan fungsi produksi yang lain. Kemudian hasil pendugaan garis melalui Cobb-Douglas akan menghasilkan koefisien regresi yang sekaligus juga menunjukkan elastisitas. Yang terakhir adalah besaran elastisitas tersebut sekaligus menunjukkan tingkat besaran return to scale. Nah, saya di sini akan lanjutkan pembahasan tentang return to scale. Itu apa? Terdapat tiga fungsi yang mungkin dalam tingkat return to scale atau pengambilan terhadap skala, yaitu pertama constant return to scale. Artinya apa? Jika kenaikan yang proporsional terhadap semua input sama dengan kenaikan proporsional dalam output itu, maka tingkat pengembalian terhadap skala itu tetap atau konstan. Yang kedua, increasing returns to scale. Artinya jika kenaikan yang proporsional dalam output kemungkinan lebih besar daripada kenaikan dalam input, maka tingkat pengembalian terhadap skala itu akan meningkat. Yang terakhir adalah decreasing returns to scale. Artinya, jika kenaikan output lebih kecil daripada proporsi kenaikan input, itu maka tingkat pengembalian terhadap skalanya menurun. Nah, jadi contohnya increasing itu bahwa seorang petani yang merubah penggunaan semua inputnya sebesar dua kali dari input semula dapat menghasilkan output lebih dari dua output semula. Itu kalau contohnya increasing. Nah, kalau contohnya decreasing itu sama, tinggal seorang petani menggunakan semua inputnya, sebesar dua kali dari semula, tetapi menghasilkan output yang kurang dari dua kali output semula. Nah, itu kalau decreasing. Kalau konstan, maka jika petani itu menggunakan dua kali input semula, maka output yang dikeluarkan itu dua kali juga, jadi sama, tetap konstan. Begitu contohnya. Nah, untuk itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami, kelemahan dan kelebihan fungsi Cobb-Douglas. Bisa dilihat di sini kelebihan fungsi Cobb-Douglas. Yang pertama, penyelesaian fungsi Cobb-Douglas relatif lebih mudah dibandingkan dengan fungsi yang lain. Fungsi Cobb-Douglas dapat lebih mudah ditransfer ke bentuk linier. 2.
Hasil pendugaan garis melalui fungsi Cobb Douglas akan menghasilkan koefisien regresi yang sekaligus juga menunjukkan besaran elastisitas. Yang ketiga, besaran elastisitas tersebut sekaligus juga menunjukkan tingkat besaran returns to scale. Selanjutnya yaitu adalah kelemahan fungsi Cobb Douglas. Yang pertama, spesifikasi variabel yang keliru. Spesifikasi variabel yang keliru akan menghasilkan elastisitas produksi yang negatif atau nilainya terlalu besar atau terlalu kecil. Spesifikasi yang keliru juga sekaligus akan mendorong terjadinya multikolinearitas pada variabel independen yang dipakai. Yang kedua, kesalahan pengukuran variabel. Kesalahan pengukuran variabel ini terletak pada validitas data. Apakah data yang dipakai sudah benar atau sebaliknya, terlalu ekstrim ke atas atau ke bawah. Kesalahan pengukuran ini akan menyebabkan besaran elastisitas menjadi terlalu tinggi atau rendah. 3. Bias terhadap manajemen. Variabel ini sulit diukur dalam pendugaan fungsi Cobb Douglas karena variabel ini erat hubungannya dengan penggunaan variabel independen yang lain. Yang keempat, multikolinearitas. Walaupun pada umumnya telah diusahakan agar besarnya korelasi antara variabel independen diusahakan tidak terlalu tinggi, namun praktek masalah multikolinearitas ini sulit dihindarkan. Yang kelima, data. Yang A, bila data yang dipakai cross section, maka data tersebut harus mempunyai variasi yang cukup. B, data tidak boleh bernilai 0 atau negatif karena logaritma dari bilangan 0 atau negatif adalah tak terhingga. 6. Asumsi. Asumsi yang perlu diikuti dalam menggunakan fungsi Cobb Douglas adalah teknologi dianggap netral. Artinya, intercept boleh berbeda, tapi slope garis peduga teknologi di daerah penelitian adalah sama. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habibi. Di sini saya akan membacakan tugas Cobb Douglas yang pertama itu di slide keempat di contoh soal. Diketahui persamaan Q sama dengan 4K1 per 2 L1 per 4 harga. Input K sama dengan modal 8 harga input L dalam kurung tenaga kerja. Input K dan L agar biaya terendah 1 sama dengan MPK per PK sama dengan MPI per PI. MPK sama dengan 4 1 per 2 L 1 per 4 dan sama dengan 2K min 1 per 2 L1 1 per 4 MPI. 4K1 per 2 L min 3 per 4 sama dengan K1 per 2 L min 3 per 4. 2K min 1 1 per 2 L1 per 4 per 8 sama dengan K1 per 2 L min 3 per 4 per 1 per 12 K min 1 per 2 per 8 K1 per 2 sama dengan L min 3 per 4 per L1 per 4 K1 min 1 per 4 sama dengan L1 1 per 4 K sama dengan 1 per LL sama dengan 4K PK K plus PI L sama dengan C8K plus 1 sama dengan 4K 48 1 per 12K sama dengan 48K sama dengan 4 dalam kurung modal L sama dengan 4 dalam kurung 4 sama dengan 16 atau tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nikola Iwanda akan menjelaskan tentang contoh soal nomor 2. Jadi diketahui di sini W atau sama dengan upah tenaga kerja itu sama dengan 100.000
kemudian P atau harga produk itu sama dengan Rp1.000. Kemudian dari produktivitas karyawan itu sama dengan fungsi delta Q per delta L sama dengan 1000 dikali 1 per L pangkat 0,5. Pertanyaannya, A. Berapa tenaga kerja yang harus dipakai agar optimal? B. Berapa tenaga kerja yang harus dipakai jika harga barang naik 1.200? Kemudian jawaban dari pertanyaan A itu memakai persamaan delta Q per delta L sama dengan MPQ per MPL itu adalah 1000 dikali 1 per L pangkat 0,5 sama dengan 100.000 per 1000. 10. Jadi 10 dikali 1 per L pangkat setengah sama dengan 1. Kemudian diturunkan lagi menjadi 10 sama dengan 1 per 1 per L pangkat setengah menjadi 10 sama dengan L pangkat setengah, dimana hasilnya L sama dengan 10 pangkat 2 atau sama dengan L sama dengan 100. Kemudian pertanyaan B itu berapa tenaga kerja yang harus dipakai jika harga barang naik menjadi 1.200. Jadi nilai dari P tadi dirubah menjadi 1.200. Jadi yang awalnya 1000 dikali 1 per L pangkat 0,5 sama dengan 100.000 per 1000 menjadi 1000 dikali 1 per L pangkat 0,5 sama dengan 100.000 per 1.200, dimana hasilnya adalah L sama dengan 144. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Saya Muhammad Nikolai Iwanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.